Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rasmi NIM 19.2800.036. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang dosen pengampunya adalah Bapak Andi Rio Makulau Wahyu. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan Baitul Mal At-Tamwil atau BMT. Baitul Mal wat Tamwil atau BMT merupakan satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan juga para pengusaha kecil. Pertanyaan yang kedua, jelaskan yang dimaksud pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan 3 tahapan upaya membentuk model pengelolaan BMT dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat. Menurut Wahyu Dwi Agung, BMT setidaknya memiliki 3 peran yang dimainkan dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama, antara lain yang pertama yaitu sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung. Yang kedua yaitu sektor real, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil, manajemen, teknik pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis. Yang ketiga, sektor religius, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infak dan sedekah. Kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberikan fasilitas pembiayaan Qardul Hasan atau pinjaman lunak tanpa beban biaya. Pertanyaan yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan koperasi syariah dan sebutkan kendala apa saja yang dialami koperasi syariah dalam mengembangkan usahanya. Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil atau syariah. Kendala dalam pengembangan usaha koperasi syariah disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang utama adalah sistem keorganisasian yang masih belum berjalan sempurna dikarenakan para pengurus maupun pengelola dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak optimal dalam mengikuti strategi dan kegiatan yang sudah direncanakan, atau dalam arti lain tidak konsisten. Peranan pengurus maupun pengelola dalam pengambilan keputusan di organisasi tersebut menjadi penyebab dalam menentukan pilihan strategi dan aksi yang dilakukannya. Pertanyaan kelima, jelaskan yang dimaksud wakaf dan wakaf uang.
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Dan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Pertanyaan yang keenam, apa yang dimaksud dengan BWI, Badan atau Badan Wakaf Indonesia? Serta sebutkan tugas dan wewenang BWI. Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan mengganti nazhir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Pertanyaan ketujuh, jelaskan dan berikan contoh mengenai wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan mengenai mengenai pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.